Oke, selamat datang di Presentation One Tech yang ke-20. Wah gila, udah 20 ya. Nah, di sini gue mau bahas satu premis pendapat sih ya. Ini bukan teknikal lah ya. Tuh. Nah, kerangka berpikir lah ya, gitu. Dan apakah ini pasti benar? Silakan dikritisi lagi gitu. Ini kalau gue ditanyain gini, apakah menggambar terus akan menjamin seseorang pasti improve? Jawabannya nggak pasti ya. Bisa iya, bisa enggak gitu. bisa bisa terjadi dua-duanya. Cuma menggambar terus adalah bagian penting dari untuk kita improve, untuk kita menjadi lebih bagus gambarnya. Dari newbie sampai jadi intermediate, medium gitulah ya. Sampai someday gambar terus di titik industri level, top tier, pro gitu ya. Nah, menggambar terus ini adalah bagian penting untuk improvement. Tapi dalam pengalaman 15 tahun terakhir gue gambar ya, gue udah lihat case di mana orang gambar terus tidak improve sama sekali. Ada senior dulu ya, gambar anime bagus pada zamannya itu around 2013 lah ya. Tapi stop, kualitasnya stop di situ. Tapi komisinya laku-laku aja gitu. Tapi nggak improve lagi, udah stay di dia di 2013. Pada saat itu bagus, tapi masuk ke sini udah mulai istilahnya ya udah mulai outdated, udah mulai nggak ada perkembangan apapun gitu. Tapi nggak apa-apa, komisinya laku-laku aja gitu dan hidup-hidup aja gitu. Nah jadi commission terus, gambar terus, tapi nggak improve bisa karena ya nggak belajar apa-apa lagi, cuma ngulangin pola yang sama terus-terusan gitu. Dan kalau ini bisa hidupin lo dan lo rasa cukup, it's fine gitu ya. Cuma ya itu nggak banyak sih ya, orang rata-rata bertumbuh terus kok gitu ya. Semakin tahun tambah tahun dia gambar, mostly sih pada bertumbuh ya. Mungkin kecuali kalau udah sampai titik ke level tertentu yang udah tinggi-tinggi ya, itu juga pada akhirnya juga udah nggak bisa level up lagi, emang udah stop di situ. Tapi stopnya tuh di level yang udah bagus juga sih ya, gitu. Nah, habis itu menggambar terus apakah menjamin improve? Bisa enggak kalau nggak ada, cuma gambar aja nggak mikir gitu, mindless gitu ya. Habis itu nggak ada goals. Nah ini yang gue kotakin adalah faktor yang penting banget ya, yang jadi penyebab kenapa udah gambar terus tapi nggak ada improvement yang berarti gitu atau kecil gitu ya. Nah nggak ada goals nih sebenarnya juga salah satu komponen penting gitu. Di presentasi sebelumnya kan goals menentukan matriks keberhasilan lu kan gitu. Jadi kalau lu nggak tahu lu mau kemana, ya gimana ngukur keberhasilan lu, gimana ngukur lu udah improve atau enggak gitu. Jadi ini goals juga satu faktor penting gitu. Mungkin bisa nggak usah ditulis nggak apa-apa, tapi setidaknya tahulah mau kemana gitu. Habis itu ganti-ganti subjek mulu, kayak gue pengen bisa ini, gue pengen bisa itu, baru baru coba bentar susah, dah ganti lagi. Terus coba subjek lain lagi, udah susah, ganti lagi gitu. Jadi kayak nggak pernah ada yang selesai gitu. Kayak kalau udah nemu susah langsung pindah lagi dan akhirnya semuanya susah semua dan nggak ada yang selesai gitu jadinya ya. Nah habis itu juga ada yang anti referensi, tapi harusnya jarang ya. Kayak semua orang paham lah ya, pakai referensi itu nggak apa-apa dan penting gitu ya. Jadi referensi itu bukan nyontoh persis pekan, dia itu contohnya banyak dan kita ngambil sebagian-sebagian aja gitu. Jadi referensi itu penting banget ya untuk kita pakai ya gitu. Nah habis itu fundamental ngantuk ya maksudnya nggak mau belajar fundamental karena membosankan gitu. Buat sebagian besar orang, gue tahu fundamental tuh membosankan gitu. Tapi untuk orang-orang tertentu ada yang bener-bener seneng dengan fundamental karena ngulik sains di balik gambar itu sendiri kan gitu. Ada juga orang yang seneng, dan biasa yang akhirnya mau ngulik fundamental entah karena seneng, entah karena butuh, entah karena memaksakan diri gitu. Ya itu salah satu langkah untuk ke step selanjutnya sih gitu ya. Nah anti kritik gitu. Nah, anti kritik nih sebenarnya
Anti kritik tuh bukan gimana ya? Dikritik sakit hati kayaknya wajar ya. Gua sendiri pun begitu. Tapi kalau dikritik denial gara-gara lu selevel sama gua, siapa lu bisa komen gua? Kayaknya kita selevel deh gitu. Lu nggak berhak komen gua gitu. Tapi kalau di komen sama yang lebih senior juga alasannya banyak, ini itu gitu ya. Jadi kayak anti kritik nih udah sebuah red flag kali ya gitu. Habis itu ada juga, soalnya kalau anti kritik tuh orang mau point out lu ke arah yang bener, lu nya nggak mau denger gitu. Jadinya ini masalah yang berat juga nih anti kritik nih. Terus tidak evaluasi. Nah, kalau dikritik kan datangnya dari orang lain ya gitu. Nah, evaluasi itu mengkritik diri sendiri gitu. Tapi kadang tuh mengkritik diri sendiri ya ada banyak case kan ya, kayak udah nggak tahu salahnya di mana gitu. Makanya kita butuh orang lain kan untuk feedback kita gitu. Nah, jadinya kritik sama evaluasi ini penting banget untuk kita doing better ke depannya gitu. Nah, ketika ini masuk dan kalian gambar terus, tapi ini ada pola-pola yang kayak gini di gambar terusnya kalian, ya akan stay gitu ya. Nah, satu lagi, sekarang ke yang yes-nya ya gitu. Nah, ini kalau mikir ya gambarnya tuh beneran gue pengen pengen doing it right gitu ya, berusaha bener juga nih gitu ya. Habis itu punya goal, jadi lu tahu kapan lu salah, kalau salah juga salahnya sebesar apa, terus supaya bener segimana tuh semua ada ukuran yang jelas karena lu punya tujuan terarah ya, tahu mau kemana gitu, nggak cuma gambar terus berharap improve secara magic gitu ya, enggak gitu ya. Nah, habis itu sebenarnya ini kebalikannya aja sih ya, bisa di feedback sama bisa mengevaluasi diri. Habis itu pakai reference, jangan takut pakai reference. Study nih ada master study one on one atau master study tapi nggak one on one ya, jadi kayak diubah posenya, diubah segalanya, tapi tetap belajar dari artis favorit yang kita tuju gitu. Nah, habis itu ada juga eksperimen ya. Gue kayaknya baru nemu cara ini deh. Cobain dah gitu ya. Apakah works buat gue gitu kan. Nah, ditambah lagi ada fundamental nih, ini jelas penting banget ya gitu. Penting banget ini ya. Kayaknya nggak bisa di skip deh fundamental tuh. Soalnya dulu tuh gue ngerasa kayak skill mentok nggak bisa naik lagi gara-gara ya nggak tahu ada yang namanya fundamental ya. Tapi ketika udah belajar pelan-pelan, oh ternyata ada basic form, oh ternyata ada anatomi, ternyata ada lighting tuh ada teorinya, ada yang namanya value gitu. Nah, setelah itu ngerti dan pelan-pelan pelajarin, jadi temboknya bisa dilewatin gitu. Habis itu mindful sih sebenarnya mikir gitu, sadar gitu lah ya. Itu. Habis itu ada konsisten sih sebenarnya ya gambar setiap hari lah ya. Gambar setiap hari tuh penting sih ya gitu. Sesempet-sempetnya kalian, sibuk-sibuknya kalian gitu ya. Habis itu passion nih ngomongin soal gambar nih sebenarnya capek, bosen duduk terus depan layar, depan komputer atau depan tablet. Tapi buat orang yang emang suka gambar ya nemu aja kesenangan dari hal yang membosankan buat orang lain gitu. Nah, habis itu ada belajar dari orang lain juga gitu. Makanya berkomunitas, entah sama pro atau yang lebih newbie dari lu atau yang sepantaran sama lu. Pokoknya semua ya selalu lah bisa kita pelajari lah gitu. Dari newbie kita bisa ya gimana ya, belajar mendeliver apa yang kita udah tahu gitu. Kalau dari yang sepantaran kita bisa sharing struggle yang relate gitu. Kalau dari senior kita bisa dapat pandangan yang bisa nge-skip trial error kita gitu kan ya. Kayak gitu. Jadi ini learn from others juga penting. Kalau mungkin super introvert tidak bisa berkomunitas, ya dari komunitas yang tidak langsung ya gitu. Mungkin forum gitu, tanpa harus lu directly speaking gitu ya, kayak di Discord atau di Kopdar gitu ya. Nah,
Habis itu satu lagi ada yang perlu diperhatikan, ya ini faktor burnout. Burnout tuh ya jangan memaksain diri sampai akhirnya gambar tuh udah kayak pahit karena udah terlalu burnout lah gitu. Depresi, terus males nih, obatnya apa ya? Obatnya mungkin hidup ya, apa kesulitan hidup ya. Terus nggak mood. Nah, nggak mood nih gimana ya? Harus belajar ini sih, ngontrol nggak mood. Nggak mood tetap harus jalan, itu tuh harus bisa dikontrol gitu. Nah, bisa ada juga istirahatnya penting ya. Main game, kalau lu nggak gampang candu ya main game bisa. Terus jalan-jalan keluar ya, toss the grass lah ya gitu, aktivitas fisik gitu. Nah, di sini yang mau gua deliver adalah dari apa? Apakah dengan mengambil terus akan menjamin improve? Nah, dari sini gue mau kasih statement bahwa benar sekali itu lebih penting daripada salah terus-terusan gitu ya. Jadi menjadi benar itu jauh lebih penting daripada salah. Yang penting gue udah gambar, yang penting gue udah bisa senjata gagal gitu. Nah, tapi ya paradoksnya adalah untuk menjadi benar sekali ini, lu tuh mungkin harus salah beberapa kali dulu gitu. Tapi yang perlu diperhatikan adalah salahnya itu setiap percobaan sadar. Next, gue bakal doing it better. Next, kayaknya ini bakal bener deh. Oh, masih salah. Oh, next berarti kayak gini. Oh, masih salah. Oh, next kayak gini gitu. Jadi, setiap percobaan salah bukan disesali, bukan kayak aduh gambar gue jelek atau apa. Tapi ya evaluasi. Sekarang gue salah, supaya bener sekali nih gimana ya caranya gitu. Nah, nanti kalau udah bener sekali, tinggal diulang beberapa kali lagi, udah terekam jadi new normal lo, batas default itu meningkat lagi. Jadi, nah improvement tuh ya kayak gitu. Melakukan yang bener tuh yang bikin improve, bukan gambar salah, nggak mikir, nggak pernah evaluasi. Ya ini nggak akan bawa kemana-mana juga gitu. Tapi jadi jangan takut coba juga ya, karena harus bener sekali, harus langsung bener. Nah kayak gitu sih beban juga ya, kayak gitu. Nah jadi begitulah ya untuk presentasi kali ini. Lumayan lama ya bacotnya dan semuanya tulisan, gak ada gambar nih, karena nggak ngomongin teknikal nih yang sekarang ini ya, yang video ini gitu. Oke, segitu ya kali ya, semoga bermanfaat dan jangan diterima mentah-mentah ya. Kalian kalau punya pendapat lain, mungkin di masa depan juga pendapat gue berubah, silakan didiskusikan saja gitu. Ini anggaplah jadi referensi aja, jangan ditelan mentah-mentah ya. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.